Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah perkumpulan di surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam kita sama-sama diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Berkah ladang kita tadi subuh salat berjamaah. Berkah ladang kita tadi pagi kita sempat sholat isyraq, kita melaksanakan sholat duha, dan berkah sholat sunnah-sunnah rawatib kita sampai malam hari ini Allah berikan keberkahan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita insya Allah akan Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan, mari kita sampaikan keharibaan iman kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, mudah-mudahan sampai kepada seluruh umatnya yang sampai hari ini tetap akan mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah. Siapa yang tetap terjaga imannya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah buka hati kita, Allah buka pikiran kita mendapatkan nurnya Allah lewat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah perkumpulan di surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini yang akan kita kaji adalah penguat daripada hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa kewajiban kita bukan hanya wajib tapi hukum syar'i harus kita ketahui. Setelah wajib itu ada yang namanya wajib kifayah. Wajib kifayah itu contohnya sholat jenazah, contohnya profesi selain daripada profesi yang wajib bagi kita, yaitu seorang da'i. Orang Islam itu wajib jadi da'i, tapi jadi sunnah muakkad apabila orang Islam itu ada yang jadi advokat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi politikus, dan itu disebut dengan wajib kifayah. Memang harus ada. Yang ketiga ada yang namanya sunnah. Sunnah itu ada sunnah muakkad yang mendekati kepada wajib. Di sunnah muakkad itu sifatnya kalau yang disebut ibadah sholat itu seperti sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha itu muakkad, termasuk sholat sunnah muakkad, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu sholat sunnah muakkad, termasuk sholat sunnah taraweh. Adapun sholat sunnah muakkad yang mendekati wajib yang biasa sehari-hari kita kerjakan yaitu sholat witir. Ini biar tahu, karena inilah penguat daripada hidayah yang sudah kita terima dari Allah, dan untuk menjaga kalau kita menjalankan syar'i yang wajib, kemudian ada wajib kifayah, ada yang namanya sunnah muakkad, juga ada amalan sunnah. Dalam sholat itu sholat sunnah rawatib dan sunnah-sunnah yang lainnya, itu penguat daripada sholat atau hidayah yang sudah ada pada diri kita. Tanpa kita melaksanakan kewajiban, tanpa kita menjaga wajib kifayah, tanpa kita menjaga sunnah muakkad dan sunnah-sunnah yang lainnya, maka hidayah yang sudah ada pasti akan berkurang.
Untuk menjaga itu semua, maka yang wajib kifayah, bahkan yang wajib secara hukum, yaitu sunnah muakkad ataupun sunnah, ini sebagai benteng kita untuk menjaga hidayah Allah. Kalau itu kita tinggalkan, maka makin hari kita makin jauh sama Allah, makin hari makin jauh kita dalam beramal soleh, makin hari, makin bulan, makin tahun kita makin jauh sama syariat agama Allah. Nah, untuk menjaga itu semua kita wajib mengetahui dan wajib melaksanakan apa yang menjadi benteng hidayah kita. Kemudian selain perbuatan sunnah, ada yang namanya perbuatan mubah. Mubah itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan. Tetapi kalau itu bernilai kebaikan, kalau itu ada nilai kebaikannya, maka mubah itu jadi sunnah. Ya, contoh dalam istilah fikih ada yang namanya maslahah. Nah, di dalam usul fikih ada sebutannya maslahah mursalah. Artinya kemaslahatan itu apabila bermanfaat secara hukum wajib, maka maslahah mursalah itu hukumnya mubah. Ada nilai kebaikannya, maka jatuhnya hukumnya sunnah. Contoh, secara hukum orang tua kita dulu nikah itu nggak ada surat nikahnya. Mungkin orang tua yang di bawah tahun 70, ya undang-undangnya itu undang-undang tahun 71 nomor 1. Yang sebelum tahun 70 seperti orang tua saya nikah tahun 50 misalnya, itu nggak ada surat nikahnya. Nah, surat nikah yang dimaksud adalah untuk kemaslahatan, menjaga turunan, administrasi terutama, itu kemaslahatan sampai ke hak waris. Makanya karena disebut dengan maslahah mursalah itu yang menyebabkan kuatnya iman kita, kuatnya hidayah kita karena pegang surat. Sekarang itu begitu. Zaman Nabi belum ada. Zaman Nabi belum ada. Zaman Rasul belum ada. Zaman kakek nenek kita juga mungkin belum ada. Tetapi inilah yang berkaitan dengan penguat hidayah, penguat aturan hukum Islam. Nah, kalau itu dilaksanakan, ini salah satunya bernilai kebaikan, maka bernilai pahala, bernilai amal soleh, dan itu kuat secara hukum. Dulu orang tua kita punya rumah nggak punya surat, Pak. Ya, sekarang punya sertifikat, bahkan HJB dengan SHM itu berbeda nilainya. Nah, karena ini menyangkut kemaslahatan secara kepemilikan, maka ini boleh dalam hukum Islam disebut maslahah mursalah. Ada juga yang disebut dengan hukum Islam itu selain makruh, ya, mubah, makruh. Nah, makruh ini ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Dan perkara ini yang menjadi otak-atiknya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya, orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam, bahkan orang Islam yang munafik yang tidak suka dengan hukum Islam. Karena hukum Islam dibagi 5, disebut hukum syara. Nah, salah satunya perkara makruh ini yang menjadi alat orang yang tidak suka dengan Islam, yang lewat politik, bahkan lewat pengetahuan mereka, pengaruh mereka, terutama walan tardo angkal yahudu walan nasoro, tentang paham-paham Yahudi dan Nasrani. Ini kesempatan untuk merusak Islam dari dalam. Sejarah membuktikan Senok Ogronya itu merusak Islam, mempelajari hukum Islam. Salah satu yang dia bisa masuk, yang mudah dia masuk ke dalam Islam, karena secara pembuktian Senok Ogronya itu tidak pernah masuk Islam, dia hanya belajar Islam.
tetapi dia sengaja untuk merusak Islam lewat perkara hukum makruh. Makanya sampai sekarang jadi perdebatan hukum makruh itu, rokok haram lah ya, padahal itu makruh. Nilainya sama dengan orang makan bawang, mau bawang mentah, mau bawang putih, mau bawang merah, itu sama. Nah, ini yang bisa menggoncangkan hidayah. Nah, kalau kita bisa menjaga perkara makruh itu, makanya kembali ke dasar, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, kalau urusan amalan, kembali ke pribadi masing-masing. Jangan pernah capek ngurusin amalan orang ya, capeklah dengan urusan amalan pribadi. Untuk memperkuat hidayah, orang itu secara ilmu bidayatul hidayah yang diajarkan oleh Imam Ghazali, penguat hidayah itu salah satunya sholat. Nah, sholat itu bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah ya, sunnah yang muakkad. Kalau kita tidak pernah melakukannya, itu salah satunya mengurangi hidayah. Begitu juga dengan wajib kifayah. Kebanyakan orang meninggal dunia yang ngapani sedikit, hanya beberapa orang karena sudah gugur. Tetapi kalau kita nggak mengapani, nggak memandikan, paling tidak nyolatin, paling tidak sholatin misalnya sudah ya, paling tidak nggak melaksanakan sholatnya, nguburin. Nah, dari 4 wajib kifayah itu hendaknya salah satunya ya, tapi kalau tidak ada salah satunya, nah itu salah satunya mengurangi hidayah ya. Nah, udah ada yang perwakilan ini, kebanyakan pikirannya begitu, sudah ada Mas Indro yang mewakili ya. Padahal kalau orang yang menjaga hidayahnya, walaupun dia tidak hadir ya, walaupun dia tidak hadir, paling tidak dia menyolatkan. Apa rahasia sholatnya? Sholat gaib bisa. Untuk menguburkan fardu kifayah itu sholat gaib bisa. Walaupun mayatnya nggak ada di depan kita, tapi kita laksanakan sholat gaib. Kita niatkan sholat itu untuk yang meninggal dunia saat itu, untuk menguburkan kewajiban kifayah kita, diri kita. Seperti itu. Makanya panjangnya kiai itu anaknya nggak semua jadi kiai, ada yang jadi dokter. Karena itu untuk menguburkan, menjaga hidayah itu. Ada anak yang jadi tentara, ada anak yang jadi sarjana hukum, seperti itu. Nah, begitu juga dengan sunnah muakkad. Nah, sholat gerhana ini tidak semuanya ya, tapi paling tidak sepanjang usia kita, kalau kita tidak melaksanakan sunnah muakkad yang sifatnya dadakan, insiden seperti gerhana bulan, gerhana matahari, itu salah satunya mengurangi keimanan kita, mengurangi hidayah. Karena suka nyepelein, padahal itu muakkad, sunnah tapi mendekati wajib. Ada lagi orang yang mengerjakan wajib lebih parah, hanya mengerjakan sholat tahunan, walaupun itu sunnah muakkad. Sholatnya setahun sekali atau setahun 2 kali. Ini jauh dari hidayah, jauh dari keimanan, jauh daripada Allah, jauh daripada taubat. Makanya malam hari ini saya ingatkan untuk menambah kuat, menambah pondasi, menambah kekuatan iman dan hidayah kita kepada Allah. Perkuatlah dengan menambah sholat sunnah, salah satunya sholat sunnah rawatib. Kuatkan itu ya, jangan subuh doang. Sebelum subuh minimal sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu memperkuat hidayah, memperkuat iman. Selesai sholat subuh jangan langsung tidur, tunggu matahari terbit. Di situ ada sholat isyraq ya, sebelum sholat duha 1 jam setelah sholat subuh, itu namanya sholat isyraq. Sebelum terbit matahari, setelah terbit matahari baru sholat duha. Nah, ladang-ladang itu semua berpengaruh sama aktivitas pekerjaan atau amalan kita setiap hari. Kenapa tiba-tiba ada rezeki yang gak diduga? Karena ladang kita mungkin tadi subuhnya berjamaah. Pasti Allah perhatikan itu, pasti Allah tambah imannya, Allah tambah berkahnya. Jadi ada ladang sebelumnya, jangan itu tiba-tiba ujuk-ujuk ada melon.
ada apa namanya, semangka. Ya, mungkin tadi pagi ada yang sholat subuh berjamaah, ada yang berdoa berkahnya subuh, berkahnya pagi, makanya hari malam ini ada hasilnya, kelihatan berkahnya. Tuh, nggak cuma itu doang, ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada kan? Ada. Itu ladang sholat subuh, ladang sholat duha. Yang ditugasin selamat, mungkin ladangnya sholat duha tadi, mudah-mudahan rezekinya. Salah satu rezeki itu keselamatan, Pak, bukan duit doang. Yang di pos aman, yang di jalan nggak ada kecelakaan, aman. Itu ladang daripada doanya pagi itu, Pak. Karena doa pagi itu salah satu isinya selain rezeki juga keselamatan dalam aktivitas. Dan rezeki tidak suruh penjuru dari atas, dari bawah. Itu ada ladangnya, ada berkahnya, dan itu penguat hidayah, penguat iman, walaupun itu sunnah. Nah, orang beda antara yang rajin sholat sunnah, yang menjaga hidayah, dengan orang yang jarang mengerjakan sholat sunnah. Makanya bedanya orang sholat taraweh puasa sama orang yang enggak sholat taraweh puasa, beda lah. Beda ladangnya juga beda, berkahnya juga beda, rasanya juga beda, tambah imannya juga beda. Yang ngerasain masing-masing. Kita dulu puasa nggak sholat taraweh, kecil, belum terasa, Pak. Tapi kalau sudah balik, apalagi sudah bangkotan kayak begini semua, kalau nggak sholat taraweh, berasa puasanya kayak ada yang kurang, kayak ada yang buat hati gelisah, kayak ada sesuatu yang belum sempurna. Kalau orang belum taraweh, kalau puasanya doang. Ada lagi ditambah, mumpung puasa, ya iya baca-baca Quran begitu. Ini beda, puasa-puasa nggak baca Quran, beda rasanya. Coba aja. Sekarang kita sudah mulai berpikir, sudah mulai dewasa, sudah mulai bagaimana kita bisa menerapkan amal soleh kita yang bisa menolong siksa kita di alam kubur. Karena yang bisa menahan itu semua adalah amal soleh kita, amal ibadah kita. Dan amal itu akan datang ketika kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat. Dan yang menjawab pertanyaan itu adalah amal kita. Makanya inilah kuncinya orang mempertahankan, memperkuat hidayah di situ. Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Satu hari mau aktivitas, dari mulai subuh kita mulai berangkat. Yang pagi-pagi, apalagi yang jauh kerjanya dari Jakarta ke Bogor, Bogor ke Jakarta, naik kereta, pasti itu ada yang sebelum subuh, ada yang sesudah subuh udah berangkat. Sekarang subuh jam 4 lewat 10, selesai sholat subuh jam setengah 5. Jawabnya jam 6. Udah Pak Ustadz, udah Pak Kiai, udah Pak Guru, jawabannya jam 6. Ya itu mah udah kelewat namanya, baru bangun, baru kejawab karena baru bunyi HP-nya. Insya Allah orang yang terjaga hidayahnya, terjaga sunnahnya, terjaga sunnah muakkadnya, terjaga fardu kifayahnya, terjaga perbuatan amal solehnya, lewat apa? Lewat amal-amalan kebaikan. Dan itu akan ada buahnya, amal kebaikannya, karena diiringi dengan ibadah sholat. Ada orang berbuat amal soleh, tidak diiringi dengan ibadah sholat, beda rasanya. Walaupun ucapannya yang penting berbuat baik, tanpa dasar sholat, tanpa dasar fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad dan sholat sunnah, itu hambar rasanya, tidak tersentuh dalam ilmu hidayah. Kalau dalam ilmu hidayah yang tersentuh lewat dasarnya sholat dulu, karena ini yang paling pokok. Yang paling pokok kita untuk berhadapan langsung kepada Allah, sujud kepada Allah, minta kepada Allah apapun hajat kita hari itu. Maka itulah akan terasa buahnya, akan terasa keberkahannya, akan terasa kenikmatannya, akan terasa kemudahannya, akan terasa perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rahmatnya Allah kepada kita yang melakukan aktivitas panjang umur pada saat itu. Itulah yang disebut haza min fadli rabbi, itulah karunia Allah. Kemudian apa lagi yang harus kita ketahui dalam menjaga hidayah?
dalam menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita melakukan ibadah salat, ibadah mahdoh tanpa kita berbuat ibadah gair mahdoh. Artinya ibadah untuk beramal soleh terhadap sama makhluk Allah. Makhluk Allah bukan hanya manusia, bukan hanya manusia, tapi hewan, termasuk jin, termasuk malaikat yang mengiringi manusia. Maka disitulah ada ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini jadi amalan hari-hari, setiap melangkah untuk menjaga iman kita, menjaga hidayah Allah. Maka inilah amalan yang biasa dilakukan oleh para malaikat, dan kita panggil malaikat dengan amalannya, yaitu amalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Apalagi yang sudah pernah tawaf, apalagi yang sudah pernah umroh, apalagi pernah haji, kalimat ini jangan sampai lupa. Kalau kalimat ini lupa diucapkan, lupa diamalkan, maka berkurang hidayahnya. Inilah yang saya maksud penguat hidayah. Selain daripada amalan ucapan tuh, amalan hati itu ketahuan di situ. Dari hati, kemudian dari ucapan, dari perbuatan kelihatan. Tambah berkah nggak kita makin tua, makin tambah berkah, apa makin jauh daripada keberkahan? Makin dekat sama Allah, apa makin jauh sama Allah? Makin bener amalannya, apa makin kagak bener? Makin nambah sholat sunnahnya, apa makin ngurang? Introspeksi aja diri masing-masing. Ngaji ini kan tugasnya hanya mengingatkan. Saking sibuknya nggak sempat, Allah dicuekin. Apalagi anak buah, apalagi teman, Allah aja dicuekin. Orang kalau sudah tanggung jawab sama Allah, tanggung jawab kepada makhluk Allah jauh lebih besar, karena itu amanat dari Allah. Oleh karena itu, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, mustahil bagi Allah tidak memberikan keberkahan rahmatnya apabila ladang amalnya dilakukan dengan penuh karena Allah. Pasti Allah akan berikan keberkahan dan rahmatnya. Berkah itu pernah saya sampaikan, nggak kelihatan tapi bisa dirasain. Siapa yang ngerasain? Diri masing-masing. Hatinya tenang, langkahnya nyaman, ya. Kesulitan jadi mudah, ya. Keberatan jadi ringan, kendala jadi mudah dikendalikan. Itu berkah, rahmat dari Allah. Karena ladang kita betul-betul melaksanakan karena Allah. Sholat duha kita karena Allah, bahkan ditambah dengan sholat tasbihnya, ditambah dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Itu ladang kita untuk menjaga diri kita, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kita yakin sirullah, sifatullah, wujudullah. Dari situ kita meyakini bahwa yang kita sembah bukan asma Allah tapi zatnya Allah. Dan ini menjadi akidah keyakinan kita. Dan itulah kita semakin dekat kepada Allah. Kita menyembah bukan menyembah asmanya, tapi kita menyembah wujudnya. Makanya wujudullah. Dengan kita sering mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, dengan zikir tasbihnya para malaikat, maka insya Allah hidup kita mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu pakai batu jimat, nggak perlu pakai kelapa, nggak perlu, ya. Nggak perlu pakai keris kecil, nggak perlu, ya. Nggak perlu pakai tulis-tulisan taruh di dompet. Kalau kata bahasa orang ngono mah tai, bahasa tai itu dibahas, nggak usah. Yang dibahas masalah amalan kita aja, ya. Sudah masing-masing, itu tanggung jawab presiden sama menterinya. Kalau kita tanggung jawab diri kita aja dulu. Ibadah kita gimana, sholat kita gimana, amalan kita gimana, sedekah kita gimana, ikhlas kita seperti apa, sabar kita bagaimana, istiqomah kita sampai di mana menjaga iman kita, menjaga hidayah Allah. Nah, insya Allah kalau itu kita bangun, insya Allah ada kekuatan atas diri kita masing-masing. Karena kekuatan itu berasal dari Allah.
Wabil qadari khairi wasyarri minallahi ta'ala. Kejadian baik dan buruk itu semua Allah, tetapi manusia wajib melakukan ibadah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dan berpasrah diri kepada Allah. Maka itulah kekuatan yang sebenarnya, terutama kekuatan iman, kekuatan hidayah yang ada pada diri kita. Makanya setiap malam Jumat kita ngaji, mudah-mudahan nambah ilmu, nambah hidayah, nambah ibadah, nambah amal soleh. Jadi bertambah. Kalau bahasa Arabnya itu yajid, bertambah terus, bertambah usia, bertambah berkah, bertambah usia, bertambah cahayanya. Cahaya nur Allah itu kelihatan dari nampak wajahnya, nampak ketenangannya, nampak kedewasaannya, nampak ilmunya, nampak ibadahnya, nampak kesejukannya, nampak kebijakannya. Karena inilah jalan Allah, karena inilah petunjuk dari Allah. Kul inna hudallahi wal huda. Katakan bahwasannya ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Pasti benarnya itu dari Allah. Tidak akan pernah salah kalau petunjuk dari Allah, karena rujukannya, dalilnya dari Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Kalau orang sudah dapat hidayah, tidak ada bisa terhalang kecuali itu atas kehendak Allah. Mana jalannya hidayah? Kumpul bersama orang alim, kumpul di majlis-majlis ilmu, kumpul di majlis-majlis selawat, kumpul di tempat-tempat orang baik, kumpul di tempat-tempat orang yang terhormat, kumpul di tempat orang-orang yang membicarakan tentang bagaimana ibadah kita, bagaimana amal soleh kita, bagaimana kita melaksanakan ibadah ini dengan tulus karena Allah. Maka insya Allah itulah yang memperkuat hidayah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini betul-betul terasa di hati kita, betul-betul terasa di lubuk hati kita, betul-betul menjadi motivasi semangat kita untuk tetap ibadah kepada Allah. Hanya Allah harapan kita, hanya Allah lah tempat bergantung kita, hanya Allah lah tempat di mana kita akan kembali kepadanya. Dan insya Allah inilah tanaman kita, dan kita akan menghasilkan ladang daripada amal-amalan kita. Tidak akan pernah sedikit amal pun Allah tidak memberikan keberkahannya. Semakin banyak kita beramal soleh, semakin banyak kita menutup dengan ibadah sunnah muakkad maupun sunnah yang lainnya. Maka insya Allah semua yang kita lakukan akan mendapatkan rahmat dan berkah, karunia, ladang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ladang kita di dunia dan Allah wujudkan di dunia, bahkan sebagian besar Allah akan wujudkan di akhirat. Kecil menurut pandangan dunia, tapi besar menurut kepandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan wujudkan itu di akhirat. Di dunia sudah Allah wujudkan keberkahan, kenikmatan, dan kita sudah merasakan dari kecil sampai dewasa sampai panjang umur sekarang. Banyak nikmatnya, banyak sehatnya dibanding banyak sakitnya. Dibanding kita melihat saudara kita yang kurang beruntung, tetapi kita harus bersyukur dengan meningkatkan ibadah wajib kepada Allah, ibadah wajib kifayah kepada Allah, ibadah sunnah muakkad kepada Allah, lebih-lebih ibadah sunnah rawatib kepada Allah. Maka inilah ladang kita dalam rangka menjaga ibadah, menjaga hidayah, menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau iman tidak dijaga, hidayah tidak dijaga, kalau itu sampai lepas, ruginya manusia hidup di dunia. Kalau dia sudah lepas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah dapat nilai di mata Allah. Karena yang dilakukan bukan semata-mata karena Allah, tapi yang dilakukan semata-mata karena nafsu dirinya. Maka beruntunglah orang yang melakukan ibadah karena Allah, pasti mendapatkan kemenangan dari Allah, pasti mendapatkan keberkahan dari Allah, pasti mendapatkan ketenangan dari Allah, pasti mendapatkan kenyamanan dari Allah. Dan inilah bukti bahwa kebenaran agama Allah, kebenaran petunjuk Allah, kebenaran hukum Allah, pasti manusia yang merasakan dirinya masing-masing yang melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, malam Jumat inilah adalah malam berkah,
di mana Allah turunkan rahmat sebesar-besarnya. Maka perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah baca tasbih, perbanyaklah baca selawat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan tingkat keimanan kita masing-masing. Dan nanti kita akan merasakan diri kita masing-masing juga apa yang menjadi keberkahan, apa yang menjadi karunia, apa yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada diri kita masing-masing. Dan inilah petunjuk yang sebenarnya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali yang menuntun kita untuk mengarah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nggak ada sesi tanya jawab, nanti tanya jawabnya di luar taklim aja sambil makan karena udah disiapin, udah dingin. Terakhir saya sampaikan sebagai penutup, tetap hidayah ini menjaga akhlak, menjaga adab kita, karena orang yang terjaga hidayahnya akan terjaga adabnya, akan terjaga akhlaknya, akan terjaga marwahnya kalau betul-betul menjalankan apa yang menjadi wajib kita sebagai mukallaf, wajib kita sebagai mu'allaf, wajib kita sebagai muakkad, wajib kita sebagai orang-orang yang sudah berpikir, sudah melaksanakan perintah Allah. Maka inilah konsep yang benar menurut aturan ajaran Islam. Demikian dan mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.